Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita masuk kepada pembahasan tentang forecast penjualan bagian kedua, ya, yaitu berkaitan dengan analisis tren. Ya, minggu lalu kita sudah bahas dua analisis tren, ya. Sekarang kita bahas tentang garis matematis. Pada prinsipnya, matematis itu terdiri menjadi dua teknik, ya. Ada teknik metode momen, ya. Di sini definisinya untuk mengetahui fungsi garis lurus sebagai pengganti garis patah-patah yang dibentuk oleh data historis. Nah, kemudian ini tetap menggunakan persamaan regresi sederhana, gitu kan. Di sini ada keterangannya, variabel terikatnya, yaitu penjualan dari tahun-tahun tertentu di tahun-tahun historis. Kemudian ada variabel bebas, yaitu tahun acuannya. Kemudian ada konstanta, ada koefisien arah regresi, dan banyaknya data, ya. Ini contohnya seperti ini, teman-teman bisa cermati bersama bahwa ada volume penjualan buku cerdas cermat dalam ribuan unit, ya. Tahunnya itu dari tahun 98 sampai dengan 2007. Kita ingin memproyeksi atau memforecast berapa penjualan di tahun 2008, gitu, ya. Kita ini ada tabel bantu, kemudian kita masukkan X-nya, XY, X kuadrat. Saya kira teman-teman sudah bisa mendefinisikannya sendiri, gitu, ya. XY itu ini dikali dengan ini, kemudian lain sebagainya, gitu. Kemudian dimasukkan rumus, ya, rumus persamaannya, kemudian ketemu angka B-nya sama dengan 20. Dari sini kemudian diturunkan lagi untuk mencari angka konstantanya, ya, dimasukkan dalam persamaan berikutnya, ketemu konstanta 4.642, sehingga ketemulah persamaan tren itu Y sama dengan 4.642, gitu kan, ditambah 20X. Nah, setelah ketemu akhirnya bisa kita dapatkan persamaan yang bisa digunakan sebagai acuan dalam peramalan di tahun berikutnya, ya. Tinggal dimasukkan aja tahun berapa kita akan mencari proyeksi penjualannya atau forecast penjualannya, gitu, ya. Kalau di sini 2007 terakhir, maka yang akan kita forecastkan adalah 2008, ya. Tinggal dikalikan A plus BX, berarti ada konstanta, ada angka koefisien arah regresinya 20 dikali X angka tahun, ya. Ketemulah hasil dari perkalian itu 4.842 sebagai forecast penjualan di tahun 2008, ya. Jadi perkiraan ada sekitar 4.842.000 unit, ya, penjualan berdasarkan garis matematis menggunakan metode momen, ya. Kemudian yang berikutnya ada metode least square, ya. Metode least square ini digunakan untuk melihat tren dari data deret waktu, ya. Tetap ada persamaannya, rumusnya seperti ini, nanti bisa dijabarkan sendiri. Ini keterangannya, ya. Ada X, Y, ada konstanta, tetap ada betanya, kemudian ada banyaknya data yang diperlukan, kemudian menggunakan tabel bantu volume penjualan, ya. Datanya dari 2006 sampai dengan 2014 itu contoh perhitungannya. Kemudian ada jumlah penjualan di tahun-tahun tersebut. Kemudian ada tabel bantu X, ada XY, ada X kuadrat, gitu kan, sebagai angka yang kita butuhkan dalam melakukan proses input di persamaan. Kemudian ada perhitungan, ketemu alfa di konstanta 273,33, gitu kan, hasil perhitungannya. Kemudian betanya 12,92, gitu kan. Kemudian masuk di persamaan garis linear sederhana, gitu kan, Y sama dengan A plus BX, itu ketemu Y sama dengan 273,33 ditambah dengan 12,92X, ya. Kemudian masuk di tahun 2015, ya. Forecast-nya seperti apa, ya, kita tinggal input ke persamaannya, ya. Ini 273,33 ditambah 12,92X, ya. X-nya itu 5 untuk tahun 2015, ya.
ketemulah hasilnya 337,93 unit ya, atau 337.930 unit perkiraan penjualan atau forecast penjualan menggunakan metode least square pada tahun 2015 ya. Ini saya kira cukup menggambarkan dan dapat dipertanggungjawabkan ya perhitungannya, karena menggunakan data-data historis dengan menggunakan analisis tren tersendiri ya, karena kita namanya tren berarti kita melakukan forecast berdasarkan gerak historis masa lalu ya, gerak data historis ya, sorry. Kemudian yang berikutnya tentang analisis korelasi ya. Analisis korelasi itu mencari hubungan sebab akibat antara beberapa variabel yang berpengaruh dalam peramalan. Kemudian tingkat penjualan yang akan terjadi tidak hanya ditentukan oleh pola penjualan yang telah terjadi, tetapi juga ditentukan oleh faktor lain. Faktor lain nanti bisa macam-macam. Ya. Kemudian apabila terdapat pengaruh dalam variabel lain dalam penjualan produk, maka digunakan formulasi, regresi, dan analisis korelasi. Jadi setiap pengaruh yang timbul itu selalu dianalisa korelasinya. Gitu kan. Nanti ada semacam variabel yang muncul dan berkorelasi, entah itu korelasi positif atau negatif terhadap tren penjualannya gitu kan, atau forecasting penjualan ya. Oke, ini ada rumus koefisien korelasi. Saya kira dalam metode statistik sudah dijelaskan ya tentang rumus koefisien korelasi. Ada jumlah pasang observasi, kemudian ada koefisien regresi, dan X-nya itu variabel independen dan Y-nya variabel dependent. Nanti ada beberapa latihan soal yang bisa kalian asah kemampuannya untuk mencoba menyelesaikan dengan metode analisis korelasi ya. Kemudian yang berikutnya tentang metode peramalan khusus ya. Jadi pada forecast penjualan itu juga ada yang dinamakan metode peramalan khusus. Yang pertama tentang analisis industri ya. Fokusnya adalah memperkirakan market share yang dimiliki oleh perusahaan. Ya. Analisis ini berfokus pada kegiatan memperkirakan market share yang dimiliki oleh perusahaan. Ya, kemudian digunakan untuk menghubungkan potensi penjualan dengan industri dalam hal volume dan posisi persaingan. Ya, buat teman-teman yang tidak tahu posisi persaingan di pasar persaingan sempurna, ya, jadi ada namanya market leader, kemudian ada market challenger, ya, ada market follower. Ya. Jadi ada pemimpinnya, ada yang mencoba untuk challenge gitu kan. Kemudian ada yang hanya sebatas ngikutin, ya, ngikutin. Ini nanti tergantung berapa jumlah market share-nya gitu ya. Kemudian dapat diketahui berapa besar bagian dari permintaan industri yang dipenuhi supply oleh penjualan perusahaan yang bersangkutan. Ya. Analisis industri namanya juga analisis industri, selalu berkaitan dengan angka dalam market share dan posisi di dalam pangsa pasar tertentu misalnya. Oke, kemudian kita berbicara tentang tahapan dalam penggunaan analisis industri. Yang pertama, membuat proyeksi demand industri untuk mengetahui prospek ke depannya. Jadi demand industrinya dulu, bukan demand perusahaan. Ya. Kalau kita berbicara demand industri, berarti berbicara tentang demand secara menyeluruh pada industri yang sama. Ya. Kalau kita berbicara industri tekstil, berarti sejauh mana sih permintaan dari industri tekstil dalam negeri, gitu, misalnya. Ya, tentu nanti pertimbangannya bisa macam-macam, artinya ada tingkat konsumerismenya, ada tingkat pendapatan yang mungkin juga berpengaruh gitu kan, atau mungkin cuaca ya, iklim dan lain sebagainya yang mengharuskan kita untuk berganti model pola busana di setiap momen musimnya gitu ya. Saya kira itu menjadi hal penting yang harus kita analisa gitu. Jadi membuat hal utama adalah proyeksi demand industrinya dulu gitu kan. Apakah industri kita itu memiliki proyeksi jangka panjang yang bagus ya terhadap permintaan sebuah produk atau sebuah barang semua barang dalam industri tersebut atau tidak gitu. Kemudian yang berikutnya menilai posisi perusahaan berdasarkan market share. Kalau kita berbicara market share berarti kita berbicara
berapa persen yang kita kuasai dari total 100% penguasaan customer. Ya. Kalau misalnya kita berbicara industri minuman berenergi gitu ya, ada minuman berenergi extra joss ya, ada Kuku Bima, ada Hemaviton, kemudian ada Krating Daeng gitu ya, dan lain sebagainya gitu kan. Semuanya kan mainnya di satu industri yang sama gitu kan, yaitu industri minuman berenergi gitu kan. Nah, misalnya kita adalah perusahaan Kuku Bima. Kalau seandainya kita perusahaan Kuku Bima, tentu kita ada pada kondisi market leader ya. Pada tahun 2005-2006 itu Kuku Bima itu 2007 atau 2010-an, Kuku Bima itu menjadi market leader dengan penguasaan pasar itu sebesar lebih dari 30%. Sisanya itu nanti ada extra joss 20%, ada Hemaviton, ada Krating, ada Panther dan lain sebagainya gitu kan. Itu semua perusahaan-perusahaan yang main di industri yang sama gitu. Nah, kita harus bisa menilai posisi kita tuh di mana gitu. Apakah kita berdiri sebagai leader di perusahaan di industri tersebut atau kita berdiri sebagai follower ya, apakah kita masih following orang gitu kan, apa kita nah menentukannya bagaimana ya, berapa persen berapa persen di market share-nya gitu kan. Kalau market share-nya kita lebih tinggi daripada yang lain, berarti kita menjadi seorang leader di industri tersebut. Tapi kalau kita hanya menguasai 5% dari total 100% market share-nya gitu kan, dari total 100% industri itu, ya berarti kita hanya berdiri sebagai seorang following gitu kan. Beda misalnya ketika kita tidak menjadi market leader, tapi kita mendekati, persentasenya mendekati persentase yang dimiliki oleh perusahaan leadernya gitu kan. Berarti kita ada pada posisi challenging. Kemudian proyeksi posisi perusahaan di masa depan, ada expected market share ya. Kira-kira apakah kita memiliki tingkat kepuasan yang cukup baik dengan market share yang ada sekarang, atau kita berupaya untuk meningkatkan market share-nya ya. Tentu pertimbangannya adalah ketika kita meningkatkan market share kita, ada upaya-upaya treatment yang harus dilakukan ya. Nah, ketika market share kita meningkat, otomatis ada market share dari industri dari perusahaan lain di industri yang sama yang menurun gitu loh. Ya. Jadi bukan berarti kita meningkat mereka juga ikut meningkat. Tentu kalau kita meningkat, sisi lainnya ada perusahaan yang menurun gitu. Kita tahu Extra Joss dulu menguasai lebih dari 50% market share energy drink ya, minuman berenergi. Kemudian makin ke sini makin tergerus gitu kan, karena ada popularitas dari Kuku Bima yang mengandalkan tagline jamu tradisionalnya gitu kan, tagline jamunya, perusahaan jamu gitu. Orang lebih percaya ke produknya Kuku Bima dengan pendekatan-pendekatan promosi yang menyentuh sisi emosional dari konsumen, sehingga market share-nya kemudian meningkat. Peningkatan market share Kuku Bima itu berbanding terbalik justru dengan penurunan market share-nya Extra Joss, karena trennya sudah mulai berubah. Nah, metode peramalan khusus ini diupayakan kita bisa menguasai semuanya dan mengetahui semuanya dulu gitu, tentang diri kita di industri ya, tentang perusahaan kita di industri. Oke. Kemudian yang berikutnya tentang analisa lini produk ya. Ada metode peramalan khusus yang berbicara tentang analisa lini produk. Digunakan untuk perusahaan yang menghasilkan lebih dari satu produk ya. Kalau produk yang dihasilkan itu lebih dari satu, artinya sistem diversifikasinya itu sudah berjalan gitu kan. Tentu menggunakan analisa peramalan khusus, metode analisa lini produk ini sangat dianjurkan ya, karena tentu ada beberapa tren yang harus dianalisa dengan produk-produk yang berbeda gitu. Kemudian masing-masing produk bersifat khusus sehingga harus dibuat forecast secara terpisah ya. Jadi nggak bisa misalnya kita industri otomotif Yamaha gitu kan melakukan forecast penjualan untuk motornya gitu. Tapi motor yang mana dulu? Ada Yamaha Jupiter, ada CBR, ada apa?
yang R15, ada yang apalagi ya, Mio gitu kan, dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa dilakukan metode forecasting itu secara keseluruhan. Dia harus terpisah. Jadi satu produk satu forecast, satu produk satu forecast gitu kan. Nah, nanti baru dilihat antar lininya bagaimana gitu kan. Apa yang terjadi dengan produk mereka secara keseluruhan. Apakah misalnya trennya cukup baik ya secara keseluruhan, atau mungkin ada yang fluktuasinya juga bagus, ada yang memang trennya lagi turun, ada yang trennya lagi meningkat. Nah, tentu ini memerlukan treatment yang juga berbeda-beda saya kira. Nah, kemudian pada dasarnya sama dengan analisa tren ya, analisa tren untuk masing-masing produk ya saya kira. Kemudian yang berikutnya tentang analisis penggunaan akhir ya. Digunakan untuk perusahaan dengan produk setengah jadi atau barang yang tidak dapat langsung dikonsumsi. Ya. Contohnya ya penjualan benang dari perusahaan pemintal benang akan berpengaruh terhadap perusahaan tekstil ya. Jadi analisis penggunaan akhir ini digunakan untuk mereka ya, yang berkecimpung pada industri yang menghasilkan produk setengah jadi ya. Benang itu kan produk setengah jadi saya kira. Artinya yang ada produk turunannya lagi, baju gitu kan, ya macam-macam lah. Ada beberapa industri yang dilalui di situ. Di tekstil ada sub industri lagi, ada industri pemintalan, ada perusahaan pembuat baju, ada pemintalan, ya, ada ya macam-macam yang dalam satu industri yang sama. Jadi jangan dikira industri itu hanya diisi oleh perusahaan yang bergelut pada penciptaan produk yang sama, tapi produk-produk turunan dalam satu industri itu sangat dimungkinkan gitu kan. Ketika kita berbicara industri yang lebih luas ya, tekstil, garment gitu kan, kemudian kita berbicara industri otomotif gitu kan. Ada penciptaan suku cadangnya gitu kan, ada penciptaan bahannya, platnya, ada bahan bakar di situ, kemudian ada teknologinya gitu kan, kemudian ada perakitan, ada pendistribusian gitu kan ya. Jadi ada banyak sekali perusahaan yang berkecimpung dalam segmentasi yang sama, dalam segmentasi yang berbeda, tapi di satu industri yang sama, gitu ya. Kemudian perlu analisis penggunaan akhir yang disebut juga dengan end user analysis ya. Jadi analisis penggunaan akhir digunakan dalam rangka untuk menilai forecast penjualan pada masing-masing produk yang ada turunannya, ada produk turunannya lagi gitu ya. Oke, saya kira itu yang jadi acuan kita dalam melakukan proses peramalan ya, terutama untuk metode peramalan khusus ini. Saya kira untuk teknisnya sangat gampang sekali dilakukan. Yang jelas ada beberapa hal yang harus dilakukan, terutama untuk analisa industri ya. Analisa industri ini sangat erat sekali kaitannya dengan penguasaan metode perhitungan market share ya. Kalau kita sudah berbicara tentang market share, tentu juga berbicara tentang berapa banyak kompetitor. Kita harus mampu untuk mengidentifikasi kompetitor yang ada gitu kan. Berapa perusahaan yang masuk dalam industri yang sama dengan kita gitu kan. Menilai market share itu perlu analisa yang mendalam ya. Sehingga peramalan di analisa industri ini erat sekali kaitannya dengan strategi memenangkan persaingan ya. Jadi strategi memenangkan persaingan itu digunakan, salah satunya adalah menggunakan dasar forecasting penjualan berdasarkan analisis industri ya. Tentu hal utama yang harus kita lakukan adalah mengetahui dan mengidentifikasi kita ada di mana ya. Kalau kita tidak tahu kita lagi di mana gitu kan dalam industri tersebut, ya otomatis nanti treatment yang kita lakukan untuk proses persaingan, untuk proses penentuan strategi bersaing itu juga menjadi hal yang riskan sekali untuk ditentukan ya. Kalau kita sudah mengetahui faktor eksternal internal, sudah tahu
siapa saingan kita gitu, siapa pesaingnya, posisi kita ada di mana, apakah kita baru following, apakah kita sudah mulai men-challenge gitu kan. Atau biasanya ya untuk perusahaan-perusahaan tertentu ketika dia tidak mampu bersaing pada industri tersebut, dia memilih untuk bergeser ya, bergeser di industri yang lain ya. Kalau tadi saya bilang apa Kuku Bima itu mulai menjadi market leader di industri minuman berenergi atau energy drink itu, tentu untuk para pesaingnya gitu kan, misalnya Extra Joss dan teman-temannya gitu kan, ada strategi lain yang bisa dia lakukan dalam rangka untuk bukan memenangkan persaingan, tapi untuk mempertahankan eksistensi perusahaan gitu kan. Memang belum dilakukan, cuman beberapa pakar kemarin sempat memperbincangkan ini ya, artinya ada beberapa hal yang bisa mereka lakukan sebetulnya. Yang pertama ya rubah segmentasi pasarnya gitu kan. Jangan lagi bermain di minuman berenergi, karena minuman berenergi itu identik dengan konsumen pada level tingkat pemahaman pendidikan yang rendah gitu kan. Orang-orang yang tidak sadar dengan kesehatannya selalu menggunakan cara-cara instan untuk memulihkan energinya. Ya, dengan cara apa ya? Dengan cara meminum minuman-minuman berenergi seperti ini gitu kan. Kenapa nggak misalnya kita beralih untuk melayani pangsa pasar yang lain yang lebih sehat, gitu, yang lebih potensial gitu kan, dengan mengandalkan nama besar Extra Joss gitu misalnya. Jadi nanti Extra Joss tidak lagi minuman berenergi tapi minuman sehat gitu kan. Minuman sehat yang sudah merubah mindset orang-orang terkait dengan Extra Joss pada saat itu ya. Tapi ini tidak dilakukan karena mereka pikir karena market share-nya masih cukup tinggi, ketika dilakukan proses peramalan di analisa industri juga potensinya masih cukup baik ya, peluangnya masih cukup baik. Mereka memutuskan untuk mempertahankan pangsa pasar, mempertahankan segmentasi ya. Meskipun pada sisi yang lain tentu tidak mampu atau sangat susah untuk mengembalikan masa-masa kejayaan dari si Extra Joss ya, sebagai market leader ya dalam persentase market share-nya gitu kan. Dan saya kira bentuk metode peramalan khusus ini bisa diimplementasikan ke semua unsur ya, tidak hanya berbicara industri secara umum, tapi kalau kita mampu memetakan industri sederhana yang bisa kita identifikasi sendiri gitu, misalnya tidak berbicara industri pada definisi yang sebenarnya, tapi kita memetakan persaingan pada lingkup terkecil gitu, lingkup persaingan lokal kita gitu kan. Nah, kita bisa melihat tuh, misalnya di sebuah kota kita berpikir untuk membuka sebuah usaha kafe kopi gitu ya. Sekarang sudah mulai menjamur tuh kafe-kafe yang menyediakan kopi dengan berbagai macam servisnya gitu. Nah, untuk persaingan skala lokal seperti itu saya kira sangat mudah bagi kita untuk menilai market share karena cakupannya terbatas gitu kan. Tentu kita tidak bisa menyasar ke cakupan yang lebih luas ya kalau karena kita masih ada dalam satu wilayah tertentu gitu kan. Ya tinggal identifikasi aja ada berapa toko atau kafe yang menyediakan kopi seperti yang kita lakukan gitu misalnya, dengan servis yang sama, dengan pola yang sama di industri yang sama, nyasarnya ke anak-anak tongkrongan gitu misalnya ya. Diidentifikasi semua baru kemudian dianalisa kira-kira dari sekian banyak kafe tadi kita ada di posisi yang mana nih gitu. Apakah posisi rata-rata atau belum diperhitungkan atau diperhitungkan karena memiliki tingkat bahaya tanda kutip ya terhadap persaingan ya. Berarti si kompetitor mulai sadar akan keberadaan kita dan mulai berpikir untuk mulai melakukan strategi bersaing. Nah, kalau itu ada di posisi kita, tentu kita bisa mengidentifikasi kita kira-kira
metode peramalan seperti apa nih yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk memenangkan persaingan gitu. Jadi metode peramalannya dapat, ada forecasting penjualan yang kita bisa lakukan. Selain itu, ada bahan yang bisa kita gunakan sebagai media, sebagai acuan kita untuk menentukan strategi bersaing. Oke, jadi itu yang bisa saya berikan gambaran tentang metode peramalan khusus dengan mempertimbangkan market share, kemudian mengidentifikasi posisi kita dalam expected market share-nya gitu kan. Kemudian bagaimana menentukan industri pada level yang paling sederhana, ya kita tidak berbicara masalah industri yang besar, tapi kita melihat cakupan wilayah yang bisa kita layani, berapa banyak kompetitor yang ada dalam wilayah tersebut. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan forecast penjualannya di bagian kedua ini. Nanti ada beberapa latihan soal yang terdapat di modul, silahkan dikerjakan ya untuk mengukur kemampuan kalian dalam hal memahami tentang forecasting penjualannya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.